Hey guys, hari ini kita akan membahas tentang eh, MacBook yang terbaru, keluaran terbaru dari Apple, yaitu MacBook Air. MacBook Air yang versi M1 dengan prosesor M1. Jadi ceritanya adalah saya sebenarnya butuh untuk beli laptop. Nah, kemarin saya mencari beberapa laptop di kisaran 16 sampai 19 juta lah untuk keperluan bisnis. Ada terpikir untuk beli Asus ZenBook Pro Duo ya, yang laptop yang pakai layar 2 itu. Itu menarik banget gitu. Cuman ketika itu saya kehabisan barang sehingga cari kemana-mana nggak ada. Terus akhirnya sudahlah saya kembali ke MacBook Air gitu. Nah, ketika mau beli MacBook Air itu saya lari ke websitenya Apple, dibilang di situ bahwa akan keluar MacBook Air dengan prosesor M1 gitu. Nah, kebiasaannya Apple itu kalau prosesornya udah diganti, arsitekturnya diganti, itu biasanya mereka tidak akan support yang lama. Jadi sekarang ini beredar di pasar MacBook Air yang prosesornya Intel dengan MacBook Air yang prosesornya M1. Yang ini yang M1. Nah, karena saya takut beli MacBook Air yang Intel itu nanti nggak disupport lagi sama Apple, akhirnya saya beli yang M1. Nah, sebenarnya apa sih bedanya yang Intel sama yang M1? Jadi teman-teman, sebenarnya ada dua paradigma prosesor ya. Jadi prosesor yang berbasis Intel dengan prosesor yang berbasis yang buat handphone ini, Snapdragon atau apa ya namanya, lupa saya. Ya itulah. Nah, bedanya adalah kalau Intel ini sekarang semakin boros tenaga ya, boros daya gitu, boros resource gitu, karena banyak sekali proses yang dimasukkan ke dalam prosesornya, sehingga konsumsi baterai akan lebih banyak dan dia mengeluarkan panas gitu. Nah, untuk yang M1 ini katanya ini ya, itu dia menggunakan prosesor yang seperti yang digunakan handphone. Jadi kalau dia nggak butuh untuk berproses, dia nggak butuh daya. Akibatnya katanya dia nih itu nggak ada fan-nya. Jadi ini laptop MacBook Air yang nggak ada fan-nya. Saya dulu pakai MacBook Air juga, itu kalau menjalankan aplikasi-aplikasi yang agak berat itu dia akan keluar gitu. Nah, katanya ini nggak ada lagi suara-suara seperti itu. Dan dia akan stay cool, akan dingin terus. Dan yang paling penting adalah konsumsi baterainya yang jauh lebih hemat dibandingkan dengan prosesor-prosesor terdahulu seperti itu. Nah, kemudian update dari macOS yang terbaru itu, Big Sur ya, itu juga sudah mengadopsi step pertama dari Apple untuk mulai meniadakan atau meninggalkan prosesor-prosesor Intel di belakangnya ya. Jadi teman-teman, saya sarankan kalau memang mau beli sekarang, memang butuh mau beli MacBook, tunggu sebentar sampai MacBook Air yang M1 itu ada tersedia di pasaran, sehingga nanti nggak nyesel kalau tiba-tiba dalam 2 atau 3 tahun tidak disupport lagi sama Apple begitu. Karena biasanya Apple seperti itu ya. Terus apa yang baru lagi di MacBook yang baru ini, sebenarnya prosesornya aja ya, sama memorinya ini. Sekarang saya beli memorinya 256 ya, jadi ada dua, ada yang 256, ada yang juga yang 512. Itu kalau teman-teman beli sekarang yang 256 ini dibanderol 17 lebih juta. Kalau yang 256 dibanderol 21 jutaan. Gitu.
Baik, kita coba unboxing ya, biar bisa lihat di dalamnya ada apa aja. Oke? Oke guys, kita akan mulai unboxing MacBook Air ini ya. Enaknya MacBook ini adalah dia ada ininya ya, ada tabnya ini, jadi bukanya lebih gampang ditarik gitu. Tapi sebelumnya ini 13 inch ya, 13 inch 8 MB memori, 256 GB SSD, 13 inch, Retina LED, kemudian backlight display, kemudian 2 Thunderbolt dan 4 USB port, kemudian ada headphone jacknya guys, gitu. Dulu kayaknya semua laptop kayaknya ada ya, cuman entah kenapa kalau MacBook ada headphone jacknya tuh, ada headphonenya jack. Sesuatu banget gitu. Dulu kayaknya biasa aja gitu. Stereo speakers, Touch ID, full size backlit Magic Keyboard, Wi-Fi, Bluetooth, FaceTime kamera HD, kemudian ada macOS-nya, ya iyalah masa macOS-nya. Nah beratnya itu berapa nih beratnya nih? Size and weight, size and weight-nya inci ya, berapa sentimeter, dan 1,29 kilogram, ya lumayan lah gitu, daripada nggak sama sekali. Kita buka ya bos, oke bos, oke, siap, buka nanti aja. Oke bos, oke. Dia dari samping, kita buka ya, siap. Bercanda aja bos, begini aja bisa kok. Nah, ini kan namanya juga, kita jangan serius-serius lah gitu, jadi orangnya nggak. Nah, susah bener dibukanya. Vakum. Nah, oke. Wow, ini dia MacBook-nya, warnanya gray area. Ini dia MacBook-nya. Baunya harum. Masih bau baru ya guys. Ini MacBook-nya nih masih disegel. Tuh, masih disegel. Wow, bagus sekali. Ini ada garisnya, garis apa ya? Kenapa ada garis gini ya? Entahlah. Hanya Tuhan yang tahu. Ini chargernya Type-C chargernya. Kemudian ada sertifikat ya, design by Apple in California. Jadi desainnya aja dari California gitu, tapi bikinnya made in China. Ya itulah yang membuat perang dagang antara Amerika dengan Cina ya. Ini ya sekedar buku manual kecil lah gitu, nggak kepake juga buat apaan gitu. Ini apa? Oh, ada stikernya guys. Saya tuh udah beli berapa kali MacBook ya, tapi nggak pernah tahu kalau ada stikernya. Jadi agak-agak sorry ya, soalnya nggak pernah ngeh. Saya simpen aja dah. Dan charger ya, ini chargernya kecil, berbeda dengan charger yang MacBook yang 2019-2018 ya. Jadi chargernya gede. Kalau ini chargernya kecil tuh, karena M1 guys, jadi butuhnya lebih kecil. Udah, nggak ada lagi, itu doang. Jadi adanya charger ini kecil banget, chargernya kecil, kemudian ada buku manual, tutup buku manual tadi, sama ada kabel C. Nah ini nanti kalau handphonenya pakai C juga bisa buat charging juga ya, jadi ya nggak tahu juga. Cuma sih katanya MacBook
Air yang baru ini bisa dipakai bisa sampai 3-4 hari katanya yang M1. Kita buka ya plastiknya ya guys. Kita buka ya. Prok prok prok, tolong saya dibantu ya guys. Prok prok prok. Wow, nih cahayanya bagus banget ya, memantul. Wow, wow, oke lah. Simsalabim. Oh ada, langsung nyala boys, langsung nyala guys. Nggak pakai dinyalain, langsung nyala. Something berarti ini. Oke, dia langsung instalasi ya. Baik. Oke guys, ini begitu dibuka, ini ada biasa ya instalasinya macOS X. Ini langsung pakai Big Sur ya, jadi defaultnya langsung Big Sur. Kemudian yang saya notice adalah ini lebih tipis ya, ini lebih tipis daripada pendahulu-pendahulunya. Jadi kelihatan lebih lebar layarnya gitu. Kemudian seperti yang lalu, ini backlit ya, nyala semua. To use English as the main language. Backlit semua. To use British English as the main language. To use English as the main language. Press the return Jadi key. kelihatannya, dan ini dingin ya, jadi nggak ada kipasnya. Tadi saya bilang nggak ada kipasnya ya. Coba dilihat ada lubang ventilasinya nggak? Tuh nggak ada ya. Sorry bosku, tuh nggak ada ya. Jadi nggak ada lubangnya di belakang. Tuh nggak ada ventilasinya, nggak ada. Gitu. Nah ini ada keyboard, ada ininya, ada jacknya. Ini 2 lubangnya di sini. Di sini 2 lubangnya, yang C-nya 2. Gitu. Dan feel-nya keyboardnya beda ya. Jadi mungkin dulu salah satu yang membuat saya agak ragu untuk membeli MacBook Air itu adalah mekanisme keyboardnya yang agak error ya gitu. Cuman sekarang sepertinya keyboardnya udah diganti mekanismenya sehingga feel-nya beda. Feel-nya beda. Press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn Ribut, how to use VoiceOver to set up your Mac, ya press the escape key. Oke bos. Oke guys, kira-kira itu dulu yang bisa saya sharing ya. Jadi first impressionnya cukup puas ya, cukup puas dan berbeda gitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Apple sebelum-sebelumnya gitu. Jadi Apple ini 2020, di ujung 2020 itu mengeluarkan laptop yang paling bagus, yang terbaik gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang sedang mencari laptop, ditunggu dulu deh kalau bisa beli si MacBook Air ini. Saya bukan Apple fanboy ya, jadi saya cuma beli perangkat yang memang pas buat kebutuhan saya gitu. Jadi saya juga nggak pernah beli sesuatu yang buat eksesif lah, yang buat ya buat mancang doang atau buat nampang doang, enggak lah gitu. Cuman kebutuhan gitu. Jadi menurut saya sih MacBook Air ini cocok dengan kebutuhan saya. Kenapa? Karena yang prosesor M1 itu sudah hemat energi, sehingga saya orangnya mobile. Jadi takutnya kemana-mana nggak usah bawa charger. Kalau bawa charger pun juga kecil, tuh bawa charger cuma segini, dan ini enteng, jadi nggak berat gitu. Kemudian juga cantik langsing gitu. Terus kayaknya reliable ya. Kemudian juga jelas kenceng ya, jelas prosesornya lebih kenceng gitu. Jadi saya rekomend untuk membeli ini untuk di kisaran 16-17 juta. Kemudian saya akan ngasih sharing sama teman-teman pengalaman saya setelah menggunakan MacBook Air ini selama 1 bulan. Jadi bulan depan saya akan sharing teman-teman. Ini saya akan install dulu, mau pakai
office, pasang macam-macam lah biasa buat bekerja gitu. Saya adalah seorang akuntan praktik ya, jadi akuntan publik. Jadi kebutuhan utama saya adalah bikin laporan keuangan, analisis model statistik, kemudian programming sedikit, ada sistemnya juga saya programming sedikit, kemudian juga ya saya pikir yang saya lakukan pasti 80% orang kantoran pasti menggunakan lah gitu. Jadi harapan saya adalah pengalaman saya nanti bisa membuat teman-teman yang lagi galau untuk memilih atau tidak memilih MacBook Air ini gitu, seperti itu. Jangan lupa supaya nggak kelewatan update saya di 1 bulan setelah menggunakan ini, untuk subscribe channelnya ya. Subscribe ya bos, soalnya nanti kalau nggak subscribe lupaan nggak ikut. Baik, salam.